Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan selalu diberi rizki yang melimpah. Kemudian selalu sukses di dalam apa yang kita usahakan dan kita cita-cita. Sahabat taniku semua, dalam video kali ini saya bagi kepada para sahabat tani semua, dan saya juga ingin menepati janji saya kepada para sahabat tani semua pada video sebelumnya, video tentang cara membuat cairan hitam ya, yang mampu menyuburkan kesuburan tanah, yaitu salah satunya menggunakan pupuk kompos ini ya para sahabat tani semua. Dan juga pupuk kompos dari Kohing ini adalah salah satu kunci sukses di dalam kita bertani, yaitu dalam mengembalikan kesuburan tanah ataupun menambah kesuburan dari media tanam kita. Nah, ini para sahabat tani semua, jadi bentuknya seperti ini ya, dia sangat lembut sekali, kemudian dia teksturnya tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, kemudian dia bentuk kohenya itu sudah tidak berbentuk lagi, jadi bentuknya hampir mirip seperti tanah seperti ini ya para sahabat tani semua. Nah, ini tinggal sisa setengah karung. Ini adalah sisa dari pengomposan saya yang dulu, sisa dari pengaplikasian ya pada semua tanaman saya, baik itu tanaman timun itu ya, kemudian itu ada sawi dan kacang panjang. Di sini di belakang saya ini ada tanaman cabai. Nah, ini semua saya menggunakan pupuk kompos ini ya para sahabat tani semua. Jadi kalau pupuk komposnya sudah lembut, sudah hancur, itu kita tanpa menggunakan pupuk dasar kimia sekalipun, itu tanamannya bisa subur ya para sahabat tani semua. Nah, seperti ini. Ini buahnya sudah mulai bermunculan ya. Nah, ini saya tanpa menggunakan pupuk kimia sekalipun, satu pun tidak ada ya. Jadi pupuk kimianya hanya susulan, dan itu saya selingi dengan menggunakan metode organik ya para sahabat tani semua. Nah, jadi pupuknya itu seperti ini. Oke, baik para sahabat tani semua, jadi tanpa berlama-lama ya, langsung saja ini saya bagikan tutorialnya, cara fermentasi kohe kambing agar supaya mendapatkan hasil yang halus seperti ini ya para sahabat tani semua. Karena kohe kambing kalau sudah halus seperti ini walaupun setengah karung ini setara dengan satu karung. Karena apa? Karena walaupun kita hanya memberikan sedikit saja pada media tanam kita seperti ini bisa langsung tercampur. Kemudian ketika kita melakukan pengocoran ataupun mendapatkan air hujan, itu dia mampu menyerap air, mengunci. Kemudian ketika tanaman kita perakarannya itu membutuhkan air, itu tanaman kita tidak mengalami kekeringan. Jadi fungsi dari kompos seperti ini itu sangatlah banyak sekali ya para sahabat tani semua. Salah satunya yaitu walaupun tanpa menggunakan pupuk dasar kimia, tanaman kita tetap subur ya para sahabat tani semua. Tuh. Kemudian fungsinya masih banyak lagi tentunya ya para sahabat tani semua. Nanti kalau sahabat tani semua sudah memiliki kompos yang seperti ini, nanti ketika sahabat tani aplikasikannya, sahabat tani nanti bisa membuktikannya sendiri. Jadi tanpa perlu cerita dari saya, sahabat tani bisa membuktikannya sendiri. Nah, mari ikuti video cara melakukan pengomposan dari kohe kambing yang seperti ini ya para sahabat tani semua. Oke, para sahabat taniku semua, di sini saya mau melakukan fermentasi pada kohe kambing saya yang masih baru itu ya para sahabat tani semua. Itu kohe kambing yang baru saya ambil dari kandang. Ini sekitar 20 karung ya para sahabat tani semua, jumlahnya 20 karung. Akan saya lakukan fermentasi sekaligus saya bagikan ilmunya kepada para sahabat tani semua. Jadi bagi para sahabat tani semua, ikuti step by stepnya ya agar supaya mendapatkan hasil yang super lembut ya kohe kambing. Jadi langkah awal yang harus kita persiapkan, yang perlu kita lakukan, yaitu membuat larutannya ya para sahabat tani semua, ataupun decomposernya sebagai penghancur dari kohe kambing.
kambing. Nah, jadi yang pertama, yang bahan yang harus kita siapkan per 20 karung ya, kita memerlukan Yakult 1 botol seperti ini para sahabat tani semua. Kemudian yang kedua yaitu Trichoderma ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu E4. Kemudian yang selanjutnya Power Soil ataupun asam humat dengan merek apapun bisa ya para sahabat tani semua, yang penting ini asam humat. Kemudian bahan yang terakhir yaitu molase para sahabat tani semua. Dan kemudian untuk airnya ini kita hanya memerlukan air sebanyak 15 liter saja ya para sahabat tani semua, dan nanti cairannya kita masukkan ke dalam tangki sprayer seperti ini. Nah, tujuan menggunakan tangki sprayer seperti ini yaitu untuk lebih meratakan pemberian larutannya ya para sahabat tani semua. Oke, untuk langkah yang pertama ataupun cara yang pertama yaitu kita masukkan molasenya ya para sahabat tani semua. Molasenya kita masukkan sebanyak 2 tutup jerigen seperti ini, atau sekitar 50 ml ya para sahabat tani semua. Nah, kita masukkan 50 ml molasenya per 15 liter air. Kemudian bahan yang selanjutnya yang kita masukkan yaitu Yakultnya ya. Yakultnya kita masukkan 1 botol saja. Setelah itu selanjutnya kita masukkan Trichoderma. Trichodermanya ini kita memerlukan 2 sendok makan, 2 ataupun 3 sendok makan ya, tidak masalah. 1, 2, 3. Nah, agar lebih maksimal kita menggunakan 3 sendok makan ya para sahabat tani semua. Selanjutnya yaitu asam humat ya. Di sini saya menggunakan Power Soil. Asam humatnya ini kita berikan 2 sendok makan. Nah, fungsi dari asam humat ini yaitu untuk menetralkan pH pada kompos kita ya. Kemudian nanti komposnya ini bisa kita jadikan juga sebagai pembenah tanah para sahabat tani semua, dimana fungsi dari asam humat ini sekali para sahabat tani semua. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu kita tambahkan, kita masukkan E4, dimana E4 ini sudah terkenal di dunia sebagai bahan dekomposternya. Untuk E4 nya ini berikan 3 tutupnya ya, 3 tutup per 15 air untuk menghancurkan kohe sebanyak 20 liter ya para sahabat tani semua. Nah, kemudian setelah kita masukkan semua bahannya, terakhir yaitu kita lakukan pengadukan sampai benar-benar rata ya para sahabat tani semua, sampai terlarut semua bahan-bahannya. Nah, setelah dilakukan pengadukan, kemudian langkah yang terakhir yaitu kita masukkan ke dalam tangki sprayer ya para sahabat tani semua. Kita masukkan ke dalam tangki sprayer. Nah, setelah kita masukkan ke dalam tangki sprayer, selanjutnya kita lakukan pengomposan ya. Nah, jadi para sahabat tani semua, setelah dekomposernya siap, selanjutnya kita lakukan fermentasi ya para sahabat tani semua. Jadi untuk caranya kita garuk dulu sebagian sedikit ya, kemudian kita semprotkan larutannya. Setelah itu kita garuk lagi sebagian, kita garuk, kemudian kita lakukan penyemprotan sampai rata ya para sahabat tani semua. Kemudian kita lakukan secara terus-menerus sampai larutannya habis dan juga sampai benar-benar rata semua, terkena semua ya kohe kambingnya ini. Nah, seperti itu para sahabat tani semua langkahnya. Jadi jangan ditumpuk kemudian baru kita berikan dekomposernya, nanti takutnya tidak rata ya para sahabat tani semua. Jadi dilakukan seperti yang saya lakukan ini, digaruk sedikit kemudian kita semprot, kemudian
kita garuk terus sampai rata ya para sahabat tani semua. Nah, para sahabat tani semua, setelah lapis demi lapis kita lakukan, yaitu menggaruk sedikit demi sedikit kuhe kambingnya, kemudian kita semprotkan dekomposernya. Kemudian setelah selesai, langkah terakhir yaitu kita berikan penutup ya. Di sini saya menggunakan plastik, tapi para sahabat tani semua bisa menggunakan terpal ataupun yang lainnya. Kemudian setelah langkah terakhir ini kita lakukan, yaitu penutupan, kemudian selanjutnya itu kita tunggu sampai 3 hari ya. Nanti setelah 3 hari kemudian kita buka. Setelah itu kita aduk ya. Seperti itu para sahabat ini semua. Jadi setiap 3 hari kita lakukan pembukaan, kemudian pengadukan ya, yang bertujuan untuk membuang gas dan juga untuk meratakan apabila kemungkinan ada kuhe yang belum terkena dekomposernya, nanti bisa langsung terkena ya para sahabat ini semua. Nah, setelah seperti itu, kemudian setelah 15 hari itu sudah kelihatan hancur. Kuhenya pasti sudah kelihatan hancur. Nah, setelah hancur itu sudah siap untuk kita gunakan ya. Nah, oke para sahabat tani semua, jadi demikian tadi ya step by stepnya. Jadi memang agak lumayan panjang videonya, agar supaya sahabat tani bisa lebih jelas, lebih paham ya para sahabat tani semua. Yang penting sahabat tani semua ketika menyimak video ini jangan di skip-skip. Nanti kalau di skip-skip ada informasi yang penting nanti ketinggalan ya para sahabat tani semua. Demikian tadi ilmu yang saya bagikan step by step bagaimana cara melakukan fermentasi kuhe kambing agar supaya kuhenya bisa selembut ini sahabat tani semua nih. Semoga ilmunya bisa bermanfaat para sahabat tani semua, dan supaya tanamannya bisa subur-subur ya para sahabat tani semua. Saya doakan para sahabat taniku semua selalu sukses ketika menanam, mendapatkan tanaman yang subur. Kemudian apa yang ada kendala semoga cepat teratasi dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Dan selanjutnya jangan lupa untuk mendukung channel Bajak Organik dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga silakan bertanya. Apabila ada pertanyaan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa agar ilmunya lebih bermanfaat di share videonya ke sahabat tani yang lain melalui media sosial dan juga saling sharing antar sahabat tani. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.